Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas MN 20B akan mempresentasikan materi tentang surat ketetapan pajak dengan dosen pengampu Bapak Enjang Suherman SEMM dalam mata kuliah perpajakan. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, Aleida Istiqomah. Yang kedua, Atsila Nurmarda Sofa. Yang ketiga, Diah Kartika Afriani. Yang keempat, saya sendiri, Melinia Yanuar. Dan yang kelima, Rio Andrean. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Penetapan Self-Assessment System merupakan sistem pemungutan yang memberikan wajib pajak kewenangan penuh untuk mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak-pajak yang terhutang, sehingga pembayaran pajak oleh wajib pajak tidak tergantung pada adanya penerbitan surat ketetapan pajak oleh kantor pajak. Kemudian pada poin yang pertama, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menguntungkan pada adanya surat ketetapan pajak dalam pasal 12 ayat 1 Undang-Undang KUP. Pada poin yang kedua, jumlah pajak yang terhutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam pasal 12 ayat 2 Undang-Undang KUP. Penetapan yang pertama, dalam penetapan jumlah pajak yang terhutang dihitung oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Penetapan yang kedua, pembayaran oleh wajib pajak tanpa didahului dengan surat ketetapan pajak, yaitu melalui pemotongan atau pemungutan pihak ketiga dan dibayar sendiri. Ketetapan Pasal 12 Ayat 3 Undang-Undang KUP. Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan buku jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang, ketetapan SKP. Apa itu surat ketetapan pajak atau SKP? Menurut Pasal 1 Nomor 15 Undang-Undang 28 Tahun 2007 disebutkan bahwa surat ketetapan pajak atau SKP adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKP KB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKP KBT, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN, dan surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Surat ketetapan tersebut dihasilkan dari proses pemeriksaan pajak yang dilaksanakan oleh petugas fungsional pemeriksa pajak maupun penyidik pajak atau hasil penelitian dari petugas pengawasan dan konsultasi pajak.
Adapun fungsi dari SKP tersebut secara garis besar sebagai sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap wajib pajak, sarana untuk memberitahukan jumlah pajak terutang, sarana untuk mengembalikan jika ada kelebihan bayar pajak, sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak, dan yang terakhir sebagai sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Atsela Nurmarda Sofwa, apa saja sih jenis-jenis SKP atau surat ketetapan pajak. Yang pertama, ada STP atau surat tagihan pajak. Yang kedua, ada SKPKB atau surat ketetapan pajak kurang bayar. Yang ketiga, ada SKPKBT atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Yang keempat, ada SKPN atau surat ketetapan pajak nihil, dan yang terakhir ada SKPLB atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Yang pertama, STP atau surat tagihan pajak. Apa itu surat tagihan pajak? Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP, pada pasal 1, yaitu surat tagihan pajak adalah surat untuk menagih pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. STP berfungsi sebagai koreksi pajak terutang. Yang kedua, sebagai sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak. Yang ketiga, sebagai sarana menagih pajak. Kapan STP akan dikeluarkan? STP akan dikeluarkan apabila pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, apabila terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung. Yang ketiga, apabila terkena sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Yang keempat, apabila pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 perubahannya, namun tidak melaporkan kegiatan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang kelima, apabila pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, namun membuat faktur pajak. Dan yang terakhir, apabila pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tidak membuat faktur pajak, atau membuat faktur pajak namun tidak tepat waktu, atau tidak mengisinya secara lengkap. Perkenalkan, nama saya Diah Kartika Afriani dari kelas MN20B. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi mengenai SKPKB atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Apa itu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau SKPKB? Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP, pada pasal 1, SKPKB yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang harus dibayar. Kemudian, fungsi dari SKPKB yaitu 1. Koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya. Kedua, sarana untuk mengenakan sanksi. Yang ketiga, alat untuk menagih pajak.
Kapan SKPKB dapat diterbitkan? Yang pertama, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. Yang ketiga, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%. Yang keempat, apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 atau pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak terutang. Yang kelima, apabila kepada wajib pajak diterbitkan nomor pokok wajib pajak dan atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 4A. SKPKB diterbitkan oleh DJP atau Direktur Jenderal Pajak walaupun jangka waktu 5 tahun telah lewat. Penerbitnya berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum terhadap wajib pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu SKPKBT atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. Apa itu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau SKPKBT? Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau SKPKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. SKPKBT berfungsi sebagai sarana untuk mengenakan sanksi, alat untuk menagih pajak, serta mengkoreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya. Kemudian, kapan SKPKBT dapat diterbitkan? SKPKBT diterbitkan apabila hasil penelitian atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap wajib pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Berdasarkan data baru atau data yang belum terungkap menyebabkan pertambahan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak sebelumnya. Apabila masih ditemukan lagi data baru masuk,
data semula belum terungkap yang diterbitkan dalam SKP KBT, maka data termasuk dan juga data yang semula belum terungkap yang diketahui kemudian oleh DJP SKP KBT masih dapat diterbitkan lagi. Kemudian, jangka waktu penerbitan SKP KBT. SKP KBT ini diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak. SKP KBT yang diterbitkan berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan pengadilan dapat juga diterbitkan setelah jangka waktu 5 tahun terlampau sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak. Akibat hal tersebut, jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar dalam SKP. Sanksi dari SKP KBT yaitu jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar dalam SKP KBT ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan arti SKPN, Surat Keterangan Pajak Nihil. Apa itu Surat Ketetapan Pajak Nihil atau SKPN? Surat Ketetapan Pajak Nihil merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. SKPN yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada wajib pajak yang membayar pajak sesuai dengan jumlah yang terutang atau kepada wajib pajak yang tidak memiliki pajak terutang. Kapan SKPN diterbitkan? SKPN diterbitkan apabila setelah dilakukan pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. DJP menerbitkan SKPN sebagai dimaksud pasal 17 ayat 1 UU KUHP berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap SPT apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. SKPLB, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Apa itu Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau SKPLB? Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar merupakan surat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak setelah dilakukan pemeriksaan apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Ketentuan surat ini diatur dalam pasal 17 UU KUHP. SKPLB berfungsi sebagai sarana untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak. Kapan SKPLB diterbitkan? Alasan diterbitkan 1. Pada pajak penghasilan atau PPH. Jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau sudah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Kedua, pada pajak pertambahan nilai atau PPN. Jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau sudah dilakukan pembayaran pajak
yang seharusnya tidak terutang. 3. Pada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang, atau sudah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaklumi karena kami masih tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.